Cuma tadi ada yang lucu sih, jadi host channel sebelah nggak ngerti, dia mau wawancara tapi dia nggak ngerti. Selamat sore teman-teman, sekarang Tika lagi ada di Garut dan Tika sama Bang Jo lagi cari alamat rumahnya Muhammad Gibran. Ya, teman-teman semua pasti udah tahu kalau Gibran itu adalah salah satu survivor yang kemarin sempat viral beritanya di media sosial di mana-mana. Ya, Gibran itu anak usia 14 tahun yang mendaki ke Gunung Guntur. Dia bergabung sama kelompok lain dan sempat hilang selama 6 hari. Tika dan Jo bakalan berusaha cari informasi yang paling valid dari sumbernya langsung, atau paling tidak kalau misalnya adik Gibran ini belum bisa diajak komunikasi atau mungkin masih dalam masa istirahat atau pemulihan kondisinya, kita akan cari informasi melalui keluarganya atau pihak Basecamp Gunung Guntur tentang kejadian kemarin biar nggak simpang siur. Ikutin terus keseruan kita nyari lokasi. Ini kita udah berapa kali nanya? Wah, banyak. Udah banyak nanya, udah masuk ke desa-desa yang udah adventure. agak rumit sebenarnya. Tapi seru. Seru parah. Oke, kalau gitu ikutin terus. Sekarang kita udah deket sama rumahnya. Kita jalan kaki aja buat masuk ke dalam. Setibanya kita di rumah Gibran, kita nggak langsung take video, tapi kita minta izin sama Gibrannya langsung, apakah Gibran berkenan atau tidak untuk berbagi ceritanya sama kita. Oke, jadi tadi kita udah sampai di rumahnya Muhammad Gibran, dan kita udah ngobrol juga sama orang tuanya, sama keluarganya, dan sama Gibran juga. Dan tadi sengaja emang kita nggak record video apa-apa, karena ya nggak etis aja, kita kan baru dateng gitu. Kita sebagai tamu ya harus tahu sopan santun juga, kita harus tanya dulu dianya mau apa enggak diliput kayak gitu. Dan alhamdulillahnya Gibran tidak keberatan untuk cerita sama kita, sharing sama kita, tapi besok sore karena dia masih harus istirahat, masa pemulihan juga, masih ada badannya yang sakit-sakit bekas jatuh gitu. Jadi kita juga perlu istirahat karena habis perjalanan jauh. Jadi kita mutusin, kita sepakat sama Gibran untuk besok sore balik lagi dan dengerin cerita Gibran secara langsung seperti itu. Yes. Udah, gitu doang. Lemes. Lemes. Belum makan. Jadi agak rumit juga nyari alamat rumahnya. Sebenarnya sih nggak rumit rumahnya, cuman Karena nggak tahu ya gimana, gitu. muter-muter gitu. Jadi benar-benar kita cuma pegang alamatnya doang dan kita harus nyari semuanya dari nol sendiri. Tapi asik. Ini seru banget. Ada lagi nggak yang kayak Gibran? Kita mau cari juga. Jangan dong. Jangan. Oke, kalau gitu kita juga mau makan dulu malam ini. Kita mau istirahat juga. Dan bakalan dilanjutin lagi besok sore sesuai dengan jadwal yang kita udah tentuin sama Gibran. Sampai ketemu besok sore. Siap. Selamat siang teman-teman. Sekarang Tika lagi di jalan menuju Basecamp Gunung Guntur via Citiis. Nah, cuma tadi itu kita udah ke salah satu Basecamp yang di daerah Citiis juga, yaitu Basecamp Villa Guntur Sari. Cuma ternyata bukan di sini, bukan di Villa Guntur Sari, tapi dia lewat Basecampnya apa tadi? Tanjung. Iya, pokoknya lewat Umitati, Basecamp Umitati. Dan sekarang Tanjung. kita hampir sampai dan mau masuk dulu. Nah, ini adalah Basecamp di mana Gibran dan teman-temannya melakukan registrasi sebelum pendakian dimulai. Kita juga cek secara langsung data-data registrasinya di sini. Nah, ini nih Cibatu nih. Tanggal 18 ya? Ya. Ini ya Pak ya, maaf. Ya ini Ini naiknya. tanggal 18 Gibran. Ada yang perempuan nggak ikut kan? Nah, dia turun, dia nggak kuat mau ke puncak, turun lagi. Nah, jadi di tenda itu ada sama perempuan juga, cuma beda tenda ya. Ya, tapi dia nggak saling kenal juga, cuma kenalnya waktu itu ada event gitu ya. Iya.
Nah ditawarin makan sama anak perempuan tuh, dan makan dulu, Dek makan dulu, enggak. Nah si perempuan itu ke air, pulang dari air juga udah nggak ada. Itu ceritanya, yang itu temennya. Nah, ini adalah foto pertama kali Gibran ditemukan oleh Mang Ade, dan pria yang di sebelahnya Gibran adalah Mang Ade ini, dan sekarang kita bakalan lanjut jalan menuju rumahnya Mang Ade. Nah teman-teman, sekarang Tika udah ada di lokasi kediaman Mang Ade, dan sekarang kita mau ngobrol-ngobrol sama Mang Ade dulu. Sekarang kita lagi prepare buat syuting videonya Jo. Kita mau dengerin cerita dari Kang Adenya langsung. Dan untuk dengerin penjelasannya secara lengkap, mungkin teman-teman bisa langsung ke channelnya Jo ya, atau mungkin udah nonton, karena mungkin Tika cuma bakal ngutip yang penting-penting aja. Terus kalau teh pasang paku bumi ya, dinaboin dan kadang nganggo paku bumi teh, tacekeun ku abdi paku bumi teh. Terus abdi tawasulan deui dicurug deh. Ya alhamdulillah katemong gitu. Katemong Gibran. Tah geus katemong abdi teh canak, rada yang aya sakitu. Canak kana. Ieu kakunci lamai, pas kunci terus kakunci. Suka kunci tercana emut. Kasihan cai. Pasian cai teh. Keluar emut sudah. Terus ditaros ku abdi. Gibran sareng saha cing teh ka dieu. Lah Pak abdi teh cenah nuturkeun ka puncak hiji. Nya sareng jalmi cenah opatan dicanakeun teh. Nah, cenah abdi aya di dieu. Terus ditaros ku abdi. Gibran lagi makan ti saha cing aya nganteran ka dieu aya apa. Nya eta ini sareng eta tiluan dia pemegat ini. Ya, singkatnya seperti itu. Kalau teman-teman mau lengkapnya langsung nonton di channelnya Jo aja ya. Jadi tadi udah ngobrol-ngobrol sama Kang Ade, terus ngobrol juga sempet sama Pak RW setempat, dan alhamdulillah kita udah dapet informasinya dari Kang Ade langsung yang pertama kali nemuin Gibran. Jadi mengenai berita tentang hilangnya Gibran selama 6 hari itu valid ya. Ya. Berangkat tanggal 18, registrasi dimulai di tanggal 18 itu hari Sabtu, dan baru ditemukan sekitar hari Jumatnya. Cuma sayang banget karena kita datang agak sore ke lokasi tadi, jadi kita nggak bisa langsung lihat lokasi langsung di mana ditemukan Gibran gitu. Jadi kita cuma sampai di base camp, dan kita juga cuma ngobrol-ngobrol aja sama Kang Ade sama beberapa warga setempat gitu. Sangat disayangkan sebenarnya, kalau Tika pribadi sebenarnya pengen banget lihat langsung lokasi di mana Gibran ditemukan, tapi syukurlah kita dapat foto-fotonya, dokumentasi dari Kang Ade, dan rasanya itu udah cukup mewakilkan gitu. Mungkin di lain kesempatan kita bisa datang lagi ke sana dan lihat langsung, karena kita juga nggak bawa alat-alat pendakian, kita nggak bawa sepatu gunung juga, jadi agak khawatir ya kalau kita memaksakan untuk lihat lokasinya langsung, karena berdasarkan informasi tadi itu tuh keluar dari jalur pendakiannya gitu. Jadi artinya kita bakalan mungkin apa ya, kayak masuk ke semak-semak kayak gitu, terus dan kita tuh kayak harus turun tebingan yang lumayan tinggi, 50 meter lebih ya tadi, 50 meter lebih. Jadi kita benar-benar butuh persiapan yang matang sebenarnya gitu. Jadi ya udah, akhirnya kita putuskan untuk nggak datang ke lokasinya langsung, mungkin di lain kesempatan kita bakalan ke sana. Dan sementara setelah kita dari base camp Guntur cari informasi tentang semuanya, kita udah dapet informasi dari pihak base camp, dan kita bakalan menuju ke rumahnya Gibran. Kebetulan kita juga udah komunikasi langsung sama Gibran, udah janjian untuk sore ini, dan sambil nunggu kita mau makan dulu. Ya udah gitu, jadi
kita makan dulu aja. Baru habis selesai makan dari sini baru kita lanjut ke rumahnya Gibran. Biar kita juga konfirmasi langsung sama Gibrannya, tanya-tanya langsung sama Gibrannya, biar kita dapat informasi dari dua pihak gitu. Jadi berita yang beredar nggak simpang siur terus biar valid lah gitu kan, dari sumbernya langsung. Cuma tadi ada yang lucu sih, jadi host channel sebelah nggak ngerti, dia mau wawancara tapi dia nggak ngerti narasumbernya, nggak bisa pakai bahasa Indonesia yang biasa gitu. Jadi pokoknya Gibran dikasih makan narasumbernya pakai full bahasa Sunda, terus dia gitu pelangak pelongo teh ya. Terus pas sudah selesai wawancara, udah nih wawancara ditutup, terus nanya, kamu ngerti gak tadi? Oh, dia mah ngerti Sunda. Ya udah kita ketawain aja ya kan. Sekarang Tika persis sudah di depan rumahnya Gibran. Kita mau masuk dulu ke dalam. Gibrannya juga udah nungguin. Nah, ini kondisinya Gibran, teman-teman. Alhamdulillah sekarang udah lebih ceria, udah kelihatan lebih sehat ya. Ini bajunya abu-abu, dua-duanya kayak janjian deh. Ya, kita ada sama Gibran tuh. Alhamdulillah udah terlihat lebih segar ya. Gibran ya udah lebih sehat ya. Iya. Alhamdulillah. Sekarang lagi prepare. Tuh, mau syuting di kontennya Bang Jo. Nah teman-teman, ini Tika udah lagi sama Gibran dan Bang Jo. Kita bakalan mulai podcastnya, tapi tunggu azan maghrib selesai dulu. Kita bakalan simak dan dengerin ceritanya Gibran yang luar biasa ini. Aku penasaran nih, kamu tuh gimana sih ceritanya kok bisa nyatain hilang kayak gitu? Bisa nggak diceritain dari awal pendakian kayak gimana? Ya dari pos 1 sampai pos 3, dari pos 1 ada yang mati. Ada yang mati. Ya. Jadi belakang bibir ada yang mati. Apa tuh yang mati? Yang ya sampai tujuh sejenis. Makhluk-makhluk itu ya? Ya. Terus beneran di sungai itu jalan-jalan? Enggak. Jadi jalan-jalan tuh muter terus. Nggak sampai nggak ada ujung-ujungnya. Ini muter-muter aja di situ? Iya kayak gitu. Jadi mau naik bukit ya nggak sampai. Gitu. Naik bukit ya. Jadi pas bangun itu Gibran udah kondisi siang ya? Iya sih. Ya. Siang. Merinding. Percaya naik bukit terus ya bapak-bapak itu kayak ngelarang, ada bapak-bapak ya. Oh, ada bapak-bapak lagi? Iya, jadi dia ngelarang buat sholat, katanya nggak boleh ke atas, di atas takut ya banyak yang nyari Gibran, takut ya itu biarin naik terus ya, didorong bapak-bapak jadi jatuh. Tapi selama Gibran ada di area sungai itu kan Gibran bilang tadi banyak orang ya kayak penduduk gitu ngobrol segala macam. Itu Gibran ada nggak usaha untuk nanya ke mereka jalan untuk kembali atau gimana gitu? Enggak sih. Enggak. Ya berpikir ya jangan nanya, jangan harapkan ya harus diam lah. Oh gitu. Jadi Gibran ini udah tahu ya? Terus Gibran kira-kira boleh nggak tahu kalau selama kemarin Gibran tersesat itu ada makhluk apa aja yang menurut Gibran paling kayaknya ini nggak baik nih gitu yang Gibran lihat? Ya banyak. Banyak ya? Ya seperti pocong apa. Oh, Ya gendro. Iya gitu. Kuntilanak merah ada. oh oke. Ya ada. Jadi nggak? Ya dia lewat seperti teman gitu. Maksudnya seperti teman? Ya
biasa aja lewat. Lewat-lewat aja gitu. Lewat. Jadi permisi, jadi bilang. Jadi permisi. Mendaki, Gibran kan udah sering mendaki nih. Nah, ada pesan nggak? Ya tetap semangat lah. Tetap semangat ya. Ya, ya jangan bicara kasar di gunung. Di gunung yang bicara kasar. Ya jangan sendirian, bisa rame-rame lah. Kalau bisa bareng, ya teman jangan ditinggal, ya jangan apa. Tetap bersama. Tetap sama-sama. Kalau Ya. teman capek ya capek, semua harus capek. Diam ya harus diam, jadi harus tengah-tengah. Pokoknya harus kompak gitu ya. Iya. Oke. Gibran, terima kasih banyak nih waktunya ya. Udah. Sekali lagi Gibran terima kasih karena udah mau berbagi ceritanya sama teman-teman pendaki yang lain. Semoga apa yang Gibran alami bisa menjadi pelajaran buat teman-teman pendaki semuanya, biar lebih hati-hati gitu ya, sesuai tadi sama pesannya Gibran, biar lebih kompak, biar lebih aware sama teman-temannya, gitu kurang lebih, dan biar lebih berkelakuan sopan lah ya di gunung seperti itu. Dan semoga pengalaman Gibran juga nggak bikin teman-teman pendaki lainnya jadi takut gitu naik gunung. Kita lihat Gibran aja strong banget nih. Semangat dong. Nah gitu, semangat terus ya Gibran. Ya. Dan kalau bisa kita tetap jalin silaturahmi ya, komunikasi ya. Nanti kapan-kapan Gibran mau main ke Bogor, mau naik Salak, mau naik Gede, kabar-kabarin. Nah, mana tahu kita bisa bareng. Gitu. Iya dong, harus cobain salak. Gede Pangrango udah? Belum juga? Gede Pangrango belum? Mau Mau ya? Iya, kabar-kabarin aja nanti. lewat pihak Putri. Iya, paling enak sih itu. Ya sekarang Tika dan Bang Jo udah masing-masing di rumah lagi dengan segala keterbatasan tadi, dengerin ceritanya Gibran ya, karena kita juga nggak mau mengulik terlalu dalam, kita juga memahami kondisinya Gibran seperti apa. Dan ya jelas kita udah minta izin dari semua pihak termasuk orang tuanya Gibran. Kita juga minta izin sama Gibrannya langsung, ketersediaan Gibran untuk bercerita sama kita. Dan alhamdulillah Gibran dengan senang hati dan berkenan langsung bercerita sama kita saat itu. Dan ya walaupun dengan masih agak terbata-bata ya, masih kayak mikir gitu loh kejadian-kejadiannya dia seperti apa, karena ya memang pada saat kejadian itu dia linglung gitu. Jadi ya wajar aja kalau dia cerita tidak maksimal, itu sangat wajar sih. Kita harus bisa ngerti kondisinya dia gitu, dan kita nggak bisa juga maksain dia untuk cerita lebih detail lagi gitu. Kita juga memperhatikan psikologisnya dia juga gitu. Pada intinya tadi Gibran juga sempat sharing dan berbagi tips sama kita sesama pendaki, dan Gibran juga sempat berpesan sama kita bahwa kita sebagai pendaki ya, gunung manapun yang akan kita daki, kalau bisa tata krama itu sangat penting gitu, kesiapan mental dan fisik juga sangat penting gitu, pengetahuan tentang gunung yang akan kita daki juga penting sekali gitu, terutama tata krama, sopan santun, dan jaga bicara seperti itu. Ya, karena vlog ini isinya adalah dokumentasi perjalanan, jadi bukan fokus pada wawancara narasumbernya. Rasanya cukup sampai di sini aja karena wawancara dari sumbernya lengkap ada di videonya Bang Jo. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini, dan doain untuk adik Gibran dan kita semua tentunya sebagai pendaki, biar adik Gibran cepat pulih, biar dia juga nggak trauma dengan kejadian ini gitu, biar dia juga tetap semangat untuk mendaki. Dan untuk teman-teman pendaki juga jangan menjadikan kejadian ini justru sebagai hambatan untuk teman-teman mendaki gitu, tapi jadikan kejadian ini sebagai pelajaran kita ke depannya untuk jadi lebih baik.
sekali lagi thank you for watching this video guys. See you.